Halo teman-teman, selamat pagi, selamat beraktivitas. Balik lagi sama saya Panca. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua selalu sehat ya. Oke, jadi di kesempatan kali ini kita mau membahas tentang pergerakan dan pergeseran kurva, yang mana ini juga lanjutan dari video minggu lalu, di mana kita sudah membahas tentang permintaan dan penawaran, faktor-faktornya, bagaimana menentukan fungsinya, serta bagaimana menggambarkan kurvanya. Oke, tanpa menunggu lama kita langsung aja yuk ke pokok bahasanya. Mungkin dari teman-teman udah ada yang tahu apa sih bedanya pergerakan sama pergeseran kurva? Ada? Ada yang tahu mungkin? Oke, kalau misal teman-teman memang belum paham, kita belajar bersama-sama ya. Yang pertama kita bicara soal pergerakan dulu ya. Jadi kalau kita membicarakan soal pergerakan kurva, yang menjadi fokus kita itu adalah hukum permintaan dan penawaran itu sendiri. Artinya kita sedang membicarakan pengaruh harga terhadap jumlah produk yang diminta atau ditawarkan. Sedangkan faktor-faktor yang lain itu dianggap dalam keadaan tetap atau ceteris paribus. Nah, faktor-faktor yang lain itu apa? Seperti misalnya kalau dalam permintaan itu kan ada barang substitusi, terus harga barang komplementer, ada pendapatan, selera, jumlah penduduk, dan lain-lain. Jadi semua faktor-faktor lain itu dianggap dalam kondisi tetap atau tidak berubah atau tidak berpengaruh. Sama halnya ketika kita bicara soal pergerakan kurva penawaran, faktor-faktor lain selain harga yang mempengaruhi penawaran seperti harga barang terkait, biaya produksi, teknologi, jumlah produsen, pajak, subsidi, dan lain-lain itu juga dianggap dalam keadaan tetap. Nah, jadi dari penjelasan yang tadi bisa kita ambil kata kuncinya ya. Kurva permintaan dan penawaran bergerak hanya dipengaruhi oleh harga barang itu sendiri. Ingat, hanya dipengaruhi oleh harga barang itu sendiri. Kita perhatikan ke kata kunci yang sudah saya kasih warna kuning. Yang selanjutnya kita akan masuk pada bahasan tentang pergeseran kurva permintaan dan penawaran. Kalau tadi kita bicara pergerakan itu hanya dipengaruhi oleh harga, maka sekarang kebalikannya. Pergeseran kurva permintaan dan penawaran hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain kecuali harga. Ingat ya, kata kuncinya kurva permintaan dan penawaran bergeser dipengaruhi oleh faktor-faktor lain kecuali harga. Kalian bisa perhatikan di bagian kalimat yang sudah saya kasih warna kuning. Oke, tadi teman-teman sudah dapat konsepnya biar bisa lebih paham. Sekarang kita lihat langsung aja ya ke gambarnya. Nah, coba teman-teman ingat lagi kalau kita bicara pergerakan tadi yang harus kita pertimbangkan adalah satu faktor saja, yaitu harga yang mempengaruhi permintaan atau harga barang itu sendiri. Sekarang teman-teman fokus ke garis yang biru dan panah yang merah. Nah, di situ ditunjukkan kalau harga naik, garis kurva permintaan akan bergerak dari kanan bawah ke kiri atas. Sedangkan ketika harga turun, garisnya itu akan bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Oke, jadi sekarang kita bisa lanjut untuk membahas terkait pergerakan kurva penawaran. Jadi pergerakan kurva penawaran merupakan pergerakan yang terjadi di sepanjang kurva penawaran sebagai akibat dari perubahan harga produk yang mempengaruhi jumlah produk yang ditawarkan oleh produsen. Sebenarnya sama saja ya teman-teman, intinya kurva penawaran itu bergerak juga dipengaruhi hanya oleh harga dari produk yang ditawarkan itu sendiri. Nah, ini dia contoh kurvanya, teman-teman bisa lihat. Fokus ke garis biru yang menjelaskan pergerakan di sepanjang kurva. Bisa dilihat kalau harganya naik, garis kurva itu akan bergerak dari kiri bawah ke kanan atas. Sedangkan kalau harganya turun, garis kurva itu akan bergerak dari kanan atas ke kiri bawah. Nah, demikian teman-teman. Jadi perlu diingat lagi ya kata kuncinya. Baik kurva permintaan maupun penawaran bergerak hanya dipengaruhi oleh harga dari barang itu sendiri. Nah, kalau tadi kita udah bahas pergerakan, sekarang kita lanjut ke pergeseran kurva baik permintaan maupun penawaran. Kalau pergerakan itu dipengaruhi hanya oleh harga, sedangkan kalau pergeseran itu dipengaruhi oleh faktor lain selain harga. Diingat-ingat lagi ya kata kuncinya,
pergeseran baik kurva permintaan maupun penawaran dipengaruhi oleh faktor lain selain harga barang itu sendiri. Jadi teman-teman bisa lihat lagi di gambar, pergeseran dari D ke D aksen bergeser ke kanan disebabkan karena adanya kenaikan faktor lain selain harga. Sedangkan pergeseran ke kiri dari D ke D aksen disebabkan karena adanya penurunan faktor lain selain harga. Dari tadi kita udah membahas atau menyinggung soal faktor lain yang mempengaruhi permintaan, tapi belum disebutkan faktornya itu apa aja ya. Jadi faktor lain itu ada harga barang substitusi, harga barang komplementer, pendapatan masyarakat, selera konsumen, jumlah penduduk, dan juga ekspektasi konsumen atas harga barang itu sendiri. Contohnya bisa teman-teman lihat ada di tabel dan di kurva yang sudah saya sajikan. Kita ambil poin yang pertama yaitu harga barang substitusi. Bacanya begini. Salah satu faktor yang mempengaruhi permintaan itu salah satunya adalah harga barang substitusi atau barang pengganti. Pengaruhnya terhadap pergeseran kurva permintaan, jika terjadi kenaikan harga barang substitusi atau barang pengganti, permintaan akan barang yang digantikan itu akan meningkat. Hal ini dikarenakan konsumen itu akan cenderung lebih memilih produk dengan harga yang lebih terjangkau dan kualitas itu yang hampir serupa. Sesuai juga dengan prinsip ekonomi yang sudah kita pahami teman-teman. Nah, dengan adanya kasus tersebut, dampaknya apa terhadap pergeseran kurva permintaan? Jadi, kenaikan pada harga barang substitusi atau barang pengganti akan menggeser kurva permintaan ke kanan. Sedangkan penurunan atas harga barang substitusi atau barang pengganti akan menggeser kurva permintaan ke kiri. Oke, kalau masih ada yang bingung, kita ambil satu contoh lagi. Mungkin yang paling teman-teman relate itu adalah pendapatan. Semisal begini, ketika pendapatannya meningkat, permintaan terhadap suatu produk itu juga biasanya akan meningkat karena daya belinya itu akan meningkat juga. Sebagai akibatnya, kenaikan pada pendapatan akan menggeser kurva permintaan ke kanan. Sedangkan penurunan pada pendapatan juga akan menurunkan kemampuan konsumen untuk membeli suatu barang. Sebagai akibatnya, penurunan pendapatan akan menggeser kurva permintaan ke kiri. Nah, coba setelah pembelajaran ini, teman-teman ikut menganalisis bagaimana pengaruh dari faktor-faktor lain terhadap pergeseran kurva permintaan. Nah, akhirnya sampai juga ke pokok bahasan yang terakhir, yaitu terkait pergeseran kurva penawaran. Konsepnya hampir sama dengan pergeseran kurva permintaan. Pergeseran kurva penawaran terjadi karena berubahnya jumlah produk yang ditawarkan oleh produsen sebagai akibat dari berbagai faktor, kecuali faktor harga produk itu sendiri. Seperti misalnya kenaikan atau penurunan biaya produksi, adanya penambahan teknologi, penambahan pajak dan subsidi, dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa lihat di kurva yang sudah disajikan. Teman-teman bisa fokus dulu ke garis yang berwarna biru atau garis yang menunjukkan jumlah produk yang ditawarkan. Yang di tengah ada S atau jumlah yang ditawarkan sebelum adanya kenaikan atau penurunan faktor-faktor. Selanjutnya ada juga S dan S aksen-aksen yang menunjukkan adanya pergeseran sebagai akibat dari kenaikan atau penurunan faktor. Teman-teman bisa perhatikan dari garis S ke S aksen itu ada pergeseran ke kanan. Hal ini disebabkan karena adanya kenaikan atau peningkatan faktor lain selain harga. Sedangkan dari S ke S aksen-aksen itu bisa dilihat garisnya itu bergeser ke kiri. Hal ini disebabkan adanya penurunan faktor lain selain harga. Nah, faktor-faktor lain apa aja selain harga? Teman-teman bisa lihat di tabel yang sudah disajikan. Faktor lain yang mempengaruhi penawaran diantaranya ada harga barang terkait, biaya produksi, teknologi, jumlah produsen, pajak, subsidi, dan ekspektasi produsen atas harga barang itu sendiri. Cara menjelaskan
keterkaitan antara faktor-faktor tersebut terhadap pergeseran kurva penawaran adalah sebagai berikut. Misal kita ambil contoh pada biaya produksi. Kenaikan pada biaya produksi akan menggeser kurva penawaran ke kiri. Hal ini disebabkan karena kenaikan biaya produksi akan menurunkan atau mengurangi jumlah produk yang dapat ditawarkan oleh produsen. Sedangkan penurunan pada biaya produksi akan menggeser kurva penawaran ke kanan. Hal ini disebabkan karena ketika biaya produksinya turun, produsen itu dapat memproduksi jumlah yang lebih banyak sehingga barang yang bisa ditawarkan pun akan lebih banyak. Makanya penurunan pada biaya produksi akan menggeser kurva penawaran ke kanan. Oke, kita ambil contoh yang lain lagi, misalnya teknologi. Penggunaan teknologi yang semakin maju atau menambah jumlah alat-alat produksi yang semakin canggih akan menggeser kurva penawaran ke kanan. Sedangkan penurunan teknologi ataupun berkurangnya jumlah alat-alat yang bisa digunakan untuk memproduksi secara efektif akan menggeser kurva penawaran ke kiri. Logikanya seperti ini. Penggunaan teknologi yang lebih mutakhir dalam kegiatan produksi akan membuat proses produksi itu menjadi lebih efektif dan efisien, sehingga ada kemungkinan produsen dapat meningkatkan jumlah produksinya serta mempercepat waktu produksi. Dengan demikian, mereka pun bisa menawarkan lebih banyak produk yang mereka hasilkan nantinya. Sampai di sini saya harap teman-teman sudah mulai paham. Untuk latihan dan pendalaman materi, mungkin teman-teman bisa mencoba untuk melakukan analisis terkait faktor-faktor yang lain tersebut terhadap pergeseran kurva penawaran. Oke, sampai di situ aja teman-teman perjumpaan kita kali ini. Gimana, sudah pada paham belum terkait materi yang kita pelajari hari ini? Kalau misal teman-teman butuh untuk sharing atau mungkin mau ada yang ditanyakan lagi, bisa nanti komen di kolom komentar. Di video yang selanjutnya kita akan membahas terkait dengan harga dan output keseimbangan pada bab materi keseimbangan pasar. Pokoknya tonton terus video dari channel ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye!